Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Nisa Istiqomah dengan NIM 6670230102. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan beberapa penelitian yang memang saya baca. Pengangguran ini kan merupakan salah satu tantangan terbesar ya dalam perekonomian Indonesia. Tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada individu yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka dari itu, penting bagi kita untuk bisa memahami faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi tingkat pengangguran, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang memang tepat untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia meliputi inflasi, upah minimum, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor ini dikaji dalam berbagai penelitian yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Pengaruh inflasi terhadap pengangguran ini kan memiliki hubungan yang cukup kompleks ya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Karimah dan kawan-kawan, inflasi ini memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan teori kurva Phillips yang menyatakan bahwa ketika inflasi meningkat, pengangguran itu cenderung menurun. Nah, hal ini terjadi karena kenaikan harga barang dan jasa yang seringkali mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan tenaga kerja. Namun, perlu dicatat bahwa inflasi yang terlalu tinggi juga bisa berdampak negatif. Penelitian oleh Suharjoto dan Octavia menunjukkan bahwa lonjakan inflasi yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga perusahaan yang menghadapi kenaikan biaya produksi akibat inflasi ini mereka mungkin akan melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja yang justru meningkatkan pengangguran. Contoh nyata dari fenomena ini adalah krisis ekonomi tahun 1998 ketika inflasi melonjak tajam hingga 11,5%. Banyak perusahaan yang memang gulung tikar dan jutaan pekerja yang memang kehilangan pekerjaan. Pengaruh upah minimum terhadap pengangguran. Kebijakan terkait upah minimum ini kan selalu menjadi perdebatan ya, terutama terkait dengan dampaknya terhadap tingkat pengangguran. Menurut penelitian oleh Sarito dan Triwah Yuning Tias, kenaikan upah minimum ini memiliki efek yang positif terhadap pengangguran. Artinya semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat pengangguran. Nah, hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban perusahaan dalam membayar tenaga kerja yang akhirnya membuat mereka lebih selektif nih dalam perekrutan atau bahkan mengurangi jumlah pekerjaan tersebut. Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum ini juga dapat meningkatkan daya beli dari pekerja yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang baru. Dilema ini sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, misalnya ketika pemerintah menaikkan upah minimum provinsi atau UMP. Jakarta pada tahun 2020, ada beberapa perusahaan retail dan manufaktur yang melakukan PHK massal nih karena mereka tidak mampu membayar upah yang lebih tinggi. Di sisi lain, jika upah minimum yang terlalu rendah, daya beli pekerja akan melemah yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting nih untuk menyeimbangkan antara kesejahteraan tenaga kerja dan keberlanjutan dunia usaha. Pengaruh pendidikan terhadap pengangguran ini memiliki peran yang memang sangat besar dalam menentukan peluang kerja seseorang. Studi oleh Pak Surya dan Triwayuning Tias menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, penelitian oleh Mufida dan Nasir menemukan bahwa meskipun banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak semua dari mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka, hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah
lulusan dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Fenomena pengangguran terdidik ini semakin meningkat di Indonesia, terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi yang memiliki ekspektasi tinggi ya terhadap jenis pekerjaan yang memang mereka inginkan. Maka solusinya adalah dengan menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri serta mendorong program pelatihan keterampilan vokasional agar lulusan lebih siap buat memasuki dunia kerja. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ini kan seharusnya dapat menurunkan tingkat pengangguran ya. Namun, studi oleh Pak Surya dan Triwayuning Tias ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran. Menurut Mufida dan Nasir, meskipun ekonomi Indonesia ini terus bertumbuh, industri yang berkembang pesat itu cenderung lebih padat modal dibandingkan padat karya. Artinya, penggunaan teknologi yang semakin tinggi dalam industri justru mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja, misalnya di sektor manufaktur, otomotif. Banyak perusahaan yang kini lebih memilih otomatisasi dan robotika daripada merekrut pekerja dalam jumlah yang memang besar. Hal ini menyebabkan tingkat penciptaan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Kita perlu mendorong investasi di sektor padat karya seperti industri manufaktur, tradisional dan juga ekonomi kreatif, serta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dari berbagai penelitian yang telah kita bahas, mungkin kita dapat simpulkan ya bahwa pengangguran di Indonesia itu dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk inflasi, upah minimum, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi pengangguran. Pemerintah harus bisa menerapkan kebijakan yang seimbang nih, seperti mengendalikan inflasi, menyesuaikan kebijakan upah minimum, memperbaiki sistem pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan juga institusi pendidikan sangat penting diperlukan untuk bisa menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.